Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla nastamir dirosatuna hayya nabda bidu'a awalan. Bidu'a biqiraati suratul Fatihah. Nabda. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Arju minkum bisihah wal afiyah. Fi hadhi sobah nahnu nastamir dirasatuna qabla nastamir sauqadimu asma'akum jami'an li'arifa man la yahdur hadzal yaum. Aditya, Anfal, Anindya, Hasna. Kaifa halukum Hasna? Alhamdulillah. Alhamdulillah jami'an hadir ya. Fi usbu'il madhi, di minggu kemarin kita sudah banyak belajar ya, dimulai tentang bab 4 ini haji umroh. Kita memulai dengan apa kemarin? Materi apa di minggu kemarin? Al-mufrodat ya, mufrodat dan hiwar. Ya, mufrodat dan hiwar kemarin masih berbicara tentang haji dan umroh. Ya, apa hubungannya dengan materi kali ini? Ya, materi kemarin kita bicara tentang mufrodat dan hiwar, dan materi sekarang ini kita berbicara tentang kiroah, bacaan, yang masih ada hubungannya tentang haji dan umroh. Materi kita nanti bertema al-umrotu ma'a usroti, umroh bersama keluargaku. Nah, dalam kiroah ini nanti ada teks ya yang tersimpan dalam kiroah ini. Ya, teks itu adalah nanti anas asarti atiqdati atau teks rekon. Coba saya akan mengingat-ingat kembali. Kamu masih ingat nggak kemarin mufrodat yang kemarin? Ya, ada beberapa mufrodat. Coba hadza ma hadhihi surah. Bata. Hadza ma hadhihi sur. Libasul ihram. Ma hadza sur. Wukufun. Ya, sahih. Ini dari 3 ini saya sudah bisa ya mengambil kesimpulan bahwa kamu sudah belajar tadi malam. Ya, sebelum saya mulai ya, sekali lagi tetaplah semangat untuk belajar. Ya, tidak hanya belajar bahasa Arab, belajar ya materi apapun, karena bagaimana kamu bisa menguasai dunia adalah dengan kamu punya ilmu yang tinggi. Dan salah satu cara kita untuk menguasai dunia itu adalah dengan belajar bahasa. Apapun bahasanya, karena dengan bahasa kita bisa ya berbicara dengan berbagai orang di dunia. Jadi jangan pernah putus asa untuk belajar bahasa apapun, terlebih bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Sekali lagi kamu harus ya menerapkan pada diri kita sendiri bahwa bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Begitu ya. Dan saya berharap kamu nanti di antara kalian ada yang mungkin nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi di Timur Tengah. Ya, atau mungkin saya berharap semuanya di antara kita nanti bisa pergi berhaji dan umroh. Dengan kita bisa menguasai bahasa Arab, komunikasi kita dengan orang sana lebih mudah. Begitu ya? Oke, terima kasih ya. Terus kompetensi untuk materi sekarang ini adalah nanti yang akan kita pelajari, kita akan mempelajari KD ya, materi kiroah dengan KD 3.8. Menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema haji dan umroh Makkah wal Madinah dengan memperhatikan bentuk. Kamu lihat nanti bentuknya, makna dan fungsi dari susunan gramatikal tasrif fi'il madhi al-lughawi. Yang tujuan pembelajaran pada materi ini, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Melatih kiroah teks yang berkaitan dengan tema al-hajj wal umroh dengan benar. 2. Menelaah makna teks yang berkaitan dengan tema al-hajj wal umroh dengan baik.
Ketiga, menganalisis struktur, makna, fungsi sosial teks rekon yang berkaitan dengan tema Al-Hajj wal Umroh dengan baik. Terakhir, mendeteksi struktur teks rekon dalam kalimat yang berkaitan dengan tema Al-Hajj wal Umroh dengan benar. Ya, nanti langkah yang pertama yang akan kita pelajari, pertama kita belajar qiraah. Dari qiraah nanti kamu bisa memahami, setelah itu kita belajar teks rekon atau anas hasarti ati dati. Setelah kamu menguasai, diskusi dengan kelompok, kemudian nanti kita ada presentasi. Setelah presentasi kamu bisa mengerjakan soal yang saya berikan. Begitu ya? Ya. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan pretest, saya akan memberi soal yang pertama. Ya. Ini berkaitan dengan tema hari ini, ya. Al-usroh ma'a al-umrotu ma'a usroti. Yang soal pertama, as-soal al-ula. Ada yang sudah tahu apa itu teks rekon? Yuk coba. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Oke, bagus. Oke, saya lanjutkan ya dengan membentuk kelompok. Seperti biasa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang berada di 1 nanti 1, 2, 2, 3, 3, 4 begitu ya, dengan bahasa Arab. Ayo, sudah di tempat duduk masing-masing? Oh sudah, alhamdulillah. Bisa saya mulai dengan pelajaran ya, dengan materi kita. Kamu bisa mengamati video yang akan saya tampilkan ya. Ini kamu kegiatan literasi, jadi nanti kamu membaca. Dari pembaca ini, karena saya tidak memberikan maknanya, nanti secara berkelompok kamu bisa mencari maknanya. Begitu ya. Sebagai contoh, peserta didik dapat memperhatikan, mencatat yang perlu, dan jika ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di sesi selanjutnya. Istami jayidan, dengarkan dengan baik. Al-umratu ma'a usrati. Fi yaumil khamisil madi safartu ma'a usrati ila Makkatal Mukarramati li ada'il umrah. Oke, sahih. Sudah bisa ya tadi. Nah, sekarang kalau sudah diamati, sudah itu bisa secara kelompok ya untuk didiskusikan secara maknanya. Berikut teks rekonnya ya. Nanti saya minta setelah proses diskusi nanti bisa ada yang presentasi di depan. Begitu. Silakan diskusi dengan kelompok masing-masing. Ada yang ditanyakan, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, bisa diskusi. UP-nya yang mau. Oke. Cukup diskusinya? Oke, kalau sudah, silakan yang akan ya mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan ke depan ya, hasil dari kerja kelompok masing-masing ya. Yang pertama nanti membaca secara nyaring ya, kemudian membaca pemahaman qiraah samitah, kemudian menjelaskan apa itu teks rekon dan unsur-unsurnya. Yuk, kelompok mana silakan? Ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah. Raqibnato irota mim matori juanda ila matori jiddatu limuddati ihda asyrota sa'atan taqriban. Kita naik pesawat dari Bandara Juanda ke Bandara Jeddah kurang lebih 11 jam perjalanan. Wa ba'da awasolna ila makani yusammal miqati
khala'na siyabana walabisna siyabal ihrami wa nawainal umrah. Dan setelah kita sampai ke satu tempat yang dinamakan mikot, kita mengganti pakaian kita dan memakai pakaian ihram, dan kita berniat umrah. Summa sholaina rak'ataini. Kemudian sholat 2 rakaat. Wa indama wasolna ila Makkah. Dan ketika telah sampai di Mekah, Ittajahna ila baitillahil harami wa tufna haulal ka'bati sab'ata aswatin. Ya, lanjut, apa itu tax recon? Apakah teman-teman mengetahui apa definisi dari tax recon? Jadi seperti yang telah diceritakan oleh teman kita, tax recon adalah suatu cerita atau teks yang menceritakan tentang kejadian masa lampau. Fungsi sosial dari tax recon sendiri adalah menceritakan kembali peristiwa yang terjadi sesuai urutan terjadinya. Selain itu, tujuan dari tax recon untuk menginformasikan atau menghibur dunia tentang sesuatu yang telah terjadi. Langsung ya. Tax recon memiliki 3 struktur. Yang pertama, al-ijarati yang berarti orientasi, yang kedua al-ahdasi yang berarti kejadian, dan yang terakhir at-takrib yang berarti reorientasi. Ada pertanyaan? Ya, pertanyaan sudah bagus ya. Secara pemahaman juga bisa dipahami. Dari apa yang disampaikan teman-temanmu, ada pertanyaan? Boleh? Dari struktur teks recon yang al-ijazah itu apakah selalu berada di awal kalimat? Bisa menjawab? Bisa, karena di awal kalimat kita menjelaskan mengenai kalimat-kalimat dasar, peristiwa dasar seperti siapakah tokoh dalam cerita tersebut, di mana, dan kapan terjadinya cerita tersebut. Ya, selalu di awal kalimat di sini ya. Karena di situ menceritakan awal siapa yang pergi, di mana, kemana, bersama siapa. Di berikutnya adalah di adas peristiwa. Ketika kita menceritakan peristiwa, berarti sudah ada pelakunya siapa, begitu kan? Nah, itu yang adas. Yang terakhir, ya, reorientasi atau taklid itu kesimpulan. Jadi setelah kamu pergi, ya, apa yang kamu dapatkan? Ya, apa kesan yang kamu dapatkan setelah menceritakan tadi? Ya, jadi kalau kita bercerita, kan tidak mungkin ya kejadian dulu. Bisa sih kalau itu deduksi atau induksi kalau dalam bahasa Indonesia ya. Bisa di tengah bisa, tapi kebanyakan kalau dalam bahasa Arab ya itu berurutan ya, itijah dulu kemudian adas baru taklid, begitu ya. Paham tuh? Ada pertanyaan lagi? Ada? Cukup? Kalau cukup bisa aplaus untuk teman-teman. Bisa kembali ke tempat masing-masing. Yuk. Ya. Setelah tadi kamu presentasi ya, menceritakan ya tentang apa yang sudah kamu ya diskusikan. Ya, saya memberi apresiasi tadi sudah bagus ya, dan kita bisa simpulkan ya pembelajaran hari ini bahwa kita bercerita tentang haji dan umroh yang di dalamnya ada apa? Tax recon atau anas asarti ati dadi. Jadi tax recon itu saya simpulkan adalah ya cerita ya, informasi ya, kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Ya, fungsi-fungsinya tadi sudah disampaikan ya. Maaf ini kok hilang ya. Fungsi-fungsinya tadi sudah disampaikan ke sama teman-temanmu. Apa fungsinya tadi tax recon? Ya, pengalaman masa lalu dengan menggambarkan peristiwa ya terjadinya. Ya, jadi urut dari awal bagaimana, siapa yang pergi, kejadiannya bagaimana, dan akhirnya bagaimana, kesimpulannya bagaimana. Ya. Kemudian ya tadi setelah kamu simpulkan, kita sudah menyimpulkan dari pembelajaran ya
kali ini ya, nanti harapan saya ya, kamu bisa menceritakan kembali tapi tidak sama dengan tema haji dan umroh. Saya yakin di antara kamu pasti punya pengalaman yang sudah terjadi di masa lampau ya, yang orientasinya ya nanti ada di dalamnya adalah tax recon. Nanti bisa diceritakan kembali. Begitu ya. Itu nanti sebagai tugas individu. Jadi tugas individunya nanti kamu menceritakan kembali peristiwa yang pernah kamu alami yang di dalamnya ada anas, asarti, ati, dati dan menggunakan fi'il madhi. Sudah bisa? Kalau sudah fahim tuh ada pertanyaan? Enggak ada ya? Kalau tidak saya langsung ke soal. Ya, kamu bisa mengerjakan soal. Yuk. Yang sudah bisa dikumpulkan, kita koreksi bersama. Ya, yang pertama. Ini yang pertama adalah pemahaman tentang qiraah. Ya, soal saya pemahaman tentang qiraah. Jadi di mana kamu bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks qiraah ini. Yang pertama, mata dhahabal katib. Oh, maaf. Saya ulangi. Yang nomor 1, ila aina dhahabal katib. Katib itu apa? Penulis. Penulis berarti yang bercerita. Ila aina dhahabal katib. Yo, kelompok yang dhahabal katib ila makatil mukarramah. Sahih, nomor 1 sahih. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita tentang qiraah dan teks rekon. Bisa disimpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, qiraah berbicara tentang apa tadi? Haji dan umroh. Siapa yang pergi haji? Ya, di sini penulis ya. Penulis pergi haji bersama siapa? Orang tuanya, bersama keluarganya ya. Tidak hanya orang tua tapi bersama keluarga. Di sana dia naik apa? Pesawat. Kurang lebih berapa jam? 11 jam. Ihda asrata saatan ya. Ya, tadi diceritakan ya, setelah sampai mikot dia memakai berganti pakaian, kemudian ya pergi ke Makkah untuk tawaf, sa'i ya, sholat 2 rakaat, kemudian ya sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah dari sana kemudian pergi ke mana? Ke Madinah. Ya, di Madinah apa yang dilakukan? Mengunjungi makam Nabi, kemudian ke kebun kurma, ya, dan sholat asar. Setelah itu pergi ya. Di sana berapa hari? Setelah 1 minggu ya. Setelah 1 minggu pulang dalam keadaan apa? Dia bahagia apa tidak? Bahagia. Alhamdulillah. Tuh sudah selesai. Kita bisa memahami, bisa memahami secara pemahaman, dan kamu juga bisa menganalisa unsur-unsur dari teks anas, asarti, ati. Tugas untuk besok sudah saya sampaikan, menceritakan kembali pengalaman pribadimu sesuai dengan unsur tadi, anas, asarti, ati, begitu ya. Kemudian kalau sudah, di pertemuan mendatang kita masih ada 1 materi lagi tentang tasrif fi'il madhi al-lughawi. Seperti biasa kita akan diskusi kembali di pertemuan mendatang dengan materi tersebut ya. Syukran ala husni timamikum. Ila liqa fi usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.